Mampir Kota Makassar, first stopnya pasti kudu melipir ya ke rumah makan coto. Coto bukan sembarang coto nih foodies, coto yang mau Ihsan cobain ini berbeza dan punya fanbase yang banyak. Penasaran? Langsung aja kita let's go. Halo semuanya. Aduh. Masya Allah. Ini dia bener-bener ya foodies ya. Ini tuh cotonya paling luar biasa nih, rame banget nih, semuanya pada makan coto doang. Ya, oh luar biasa. Tapi kok kayaknya aku nggak dapet tempat ini ya. Ramai kan foodies? Yes, ini tuh pemandangan setiap hari di warung coto Daeng Sirwa Makassar. Buka dari pagi hari, tapi siang menuju sore dijamin udah ludes foodies. Nama Daeng Sirwa diambil dari nama jalan tempat warung ini berdiri, yakni Jalan Abdullah Daeng Sirwa. Nah, salah satu yang bikin coto ini jadi famous banget dan diserbu warga Makassar karena kuah cotonya berwarna putih foodies. Warnanya putih bagai santan, tapi ini gak pakai santan loh foodies. Iya, kuah ini tuh pure campuran rempah dan kacang tanah aja. Nanti kita spill ya, bedanya dengan coto kuah coklat tuh kayak gimana sih? Yang penting kita icip dulu Yusan, mumpung ada bangku kosong tuh. Aduh ini luar biasa. Ini enak banget ya. Jadi begitu masuk, itu yang namanya rempah, yang namanya creamy. Makanya kan tadi dibilang kuah putihnya ini terbuat dari kacang juga ya. Jadi itu yang ngebuat dia tuh lebih creamy, lebih nati, kayak gimana rasanya? Dibilang lemak enggak, tapi kayak lebih ringan, tapi creamy gitu loh. Foodies, coto kuah putih ini tuh emang punya tekstur yang lebih creamy dengan cita rasa gurih dari kacang yang pas banget di lidah. Perpaduan rempah seperti jahe, garam, bawang-bawangan, lengkuas, dan bumbu lainnya akur banget dengan kacang tanah yang udah halus dan menyebar di setiap suapan. Nah, salah satu kuncian kuahnya bisa berwarna putih ada pada pemilihan kacang tanah dan proses masak kacang tanahnya foodies. Takarannya juga harus ideal ya, biar rasa dan tekstur kuahnya tetap lazis. Resep ini sudah turun-temurun sejak tahun 1987. Wow, legend kan foodies? Yes, rasa kuah coto bakalan double nikmatnya kalau semua pelengkapnya udah masuk. Rasa gurih dari kaldu sapi, gurih-gurih kacang, plus rasa rempah menyatu padu dalam satu suapan. Jadi begitu makan, ada gurih-gurihnya, asam dari jeruk, gurih-gurih, dan pedesnya ini baru nih, luar biasa nampol. Dan isiannya lihat nih, aduh, dia juga daun bawang dan juga bawang gorengnya ini bikin aromanya itu makin lebih kaya, rasanya juga lebih kaya. Kalau kuah udah diracik selesai selera, yuk kita lanjutkan dengan ketupat plus isian cotonya yuk. Kalau makan coto di Makassar, katanya makanya ketupatnya jangan dicemplungin. Katanya orang-orang sini sih makanya gini aja nih. Nah, gini sendok, ya kan? Terus baru masuk sini. Katanya sih gitu. Aku nggak tahu. Menurut kalian gimana? Kalian cari tahu lah makanya yang bener gimana. Tapi katanya sih begini. Jadi ada crunchy dari paru, ada keempukan kelembutan dari pipi. Ini kan hati nih. Tuh, kawin banget sama kuahnya. Kuah putih ini, kuah yang creamy ini dicampur dengan ketupat. Alamak! Foodies, mangkok coto di Makassar tuh emang dibungkus rata, berukuran mungil seperti ini. Tapi tenang, ini ukuran yang pas kok buat lambung. Isiannya dijamin melimpah. Potongan daging atau jeroannya gede-gede di sini foodies. Foodies lihat aja sendiri deh kalau nggak percaya. Dia potongan dagingnya juga nggak pelit ya. Gede-gede. Memang definisi kalian itu dalam satu sendok, begitu ngambil ketupat, ngambil satu daging ini pas banget ukurannya. Jadi pas banget masuk ke mulut, pas ya. Foodies, nggak heran ya kalau coto Daeng Sirwa ini tuh rame terus dan bertahan sudah lebih dari 30 tahun. Karena rasanya lazis banget. Walaupun terlihat ramai dan super hektik, tapi tenang, kelainan di sini gercep dan satset kok foodies. PR-nya cuma nunggu bangku kosong aja sih. Makanya semangat dan selamat makan foodies. Ya, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.